Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, selamat datang kembali di mata kuliah pendidikan karakter. Kali ini kita akan ngebahas topik yang menarik di pertemuan keempat. Saya mau menanyakan dulu nih kepada rekan-rekan. Pernah nggak sih rekan-rekan merasa stuck atau merasa hidupnya begini-begini aja? Ya. Nah, saya pernah merasakan hal tersebut. Seperti itu. Namun, akhirnya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan akhirnya bisa menentukan arah tujuan hidup saya. Nah, ini relate banget nih di modul keempat. Modul keempat ini kita ngebahas terkait dengan pentingnya berpikir positif dan bagaimana kita melakukan pengembangan diri gitu ya. Karena menurut Golden Ilepod mengatakan bahwa kepribadian itu dinamis. Jadi kita bukan makhluk yang statis, bukan kita tuh melahir sampai sekarang itu tuh seperti itu kepribadian kita. Ternyata tidak. Ternyata kita itu bisa tumbuh, kita itu bisa terus berubah, dan kita bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu, gitu ya. Jadi kepribadian kita ini bisa berubah menyesuaikan diri, gitu. Nah, orang yang mempunyai pribadi positif itu tuh bukan melulu tentang orang yang selalu bahagia. Bahkan orang yang mempunyai kepribadian positif masih tetap dihempas dengan berbagai masalah, gitu ya. Tetapi bedanya orang yang mempunyai kepribadian positif, dia tahu menghadapi kegagalan, bagaimana dia tetap optimis, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang dia lakukan. Contoh nyata ya, misalkan eh, dulu eh, teman SMA saya itu pendiam banget gitu ya. Terus habis itu dia suka duduk di depan, dia introvert. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita ketemu lagi reunian, oh ternyata dia itu udah jadi bekerja di perusahaan eh, Kementerian Perikanan. Ternyata yang tadinya kita anggap dia orang bodoh, dia ternyata bisa sukses dan dia bisa go internasional. Dia bisa menjembatani dengan hubungan bilateral antar negara seperti itu. Nah, ini bukti bahwa ternyata karakter itu bisa dibentuk, bukan bawaan dari lahir. Orang yang tadinya pendiam duduk di belakang, sekarang muncul di panggung-panggung internasional untuk berdiskusi. Itu luar biasa seperti itu. Oke, nah kita masuk bagian berikutnya, yaitu terkait dengan bakat. Nah, bakat ini rekan-rekan eh, harus harus eh, digali gitu ya. Jadi pernah nggak sih kalian ngerasa, aduh, kayaknya saya nggak punya bakat deh Pak. Saya bingung. Bakat saya paling rebahan Pak. Nah itu bukan bakat ya, salah. Nah jadi pada dasarnya semua orang itu punya bakat gitu ya. Tuhan memberikan kemampuan spesial kepada kita. Tetapi bakat itu harus digali gitu ya. Jadi kayak harta karun harus digali, gali, gali sehingga dia bisa kelihatan bakat kita seperti apa gitu ya. Karena ada beberapa kelompok bakat. Ada bakat yang kecerdasannya linguistik gitu ya. Mungkin karena dia linguistik, dia bisa jago ngomong, akhirnya dia bisa jadi konten kreator. Atau ternyata ada yang bakatnya itu logis, matematis gitu ya. Jadi dia suka hitung-hitungan, berpikir logik, sehingga sangat rasional. Ada juga yang kecerdasannya musikal, ada yang atlet kinestetik, ada yang sampai internasional, interpersonal dan intrapersonal gitu ya. Intinya kita tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa satu mata kuliah ini merupakan justifikasi dia pintar atau tidak. Kan sering orang bilang dulu, ah dia nggak pintar matematika, berarti dia bodoh gitu. Nah itu tidak bisa dikatakan seperti itu karena kita setiap manusia sudah dibekali terkait dengan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan berbeda-beda gitu ya. Kemudian saya mau ngebahas terkait dengan tantangan dan tipe karakter. Dalam hidup ini kita bisa menjadi salah satu tipe yang akan kita bahas di modul yaitu yang adalah tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu adalah tipe quitter. Quitter itu adalah yang gampang menyerah. Dikasih bus ujian sedikit terus habis itu dia langsung aduh ini kan bukan bakat gua, aduh ini mah gua nggak bisa nih kayak gini, aduh jangan deh. Jadi orang ini gampang menyerah gitu ya, jadi mentalnya itu mental
tempe ibaratnya gitu ya, lembek. Nah, ada juga tipe yang kedua, yaitu camper. Nah, tipe yang kedua ini mungkin dia lebih kuat daripada si quitter. Ketika dihadapi masalah, dia masih tetap optimis, maju, jalan, gitu ya. Tapi kemudian dia mempunyai keyakinan juga bahwa dia tidak bisa menyelesaikan atau dia mungkin masih bimbang, ragu-ragu. Akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Seperti itu. Itu adalah tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah climber. Nah, ini orang climber itu yang memanjat gitu. Dia tuh semakin tinggi, nah itu dia tuh semakin senang tuh gitu. Jadi dia meskipun mendaki itu susah gitu ya, pegel, lanjutnya itu ya, sampai berkeringat, berpotensi jatuh ke bawah. Tapi dia terus mencoba mendaki terus. Nah, rekan-rekan mau tipe yang mana? Mau yang quieter, mau camper, atau climber? Saran saya, kalian tuh harus jadi yang climber ya. Jadi climber ini adalah tipe yang paling kuat mentalnya gitu ya. Jadi tiap kali gagal dia terus belajar dari kesalahan dan terus konsisten. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita bisa berkembang? Nah, cara kita bisa berkembang ada 4 cara. Mungkin yang pertama, kalian tuh harus kenali dan terima diri sendiri. Makanya itu modul di pertemuan pertama ya. Bagaimana saya menyuruh kalian untuk melakukan tes kepribadian kalian. Kalian harus mengenali diri kalian dulu. Lalu yang kedua adalah kalian mempunyai kemauan yang kuat. Ketika kalian sudah tahu siapa diri kalian, kalian harus punya kemauan yang kuat. Kalian harus gigih ingin menjadi pribadi yang bertumbuh lebih baik gitu ya. Karena kalian udah mengetahui nih, oh kira-kira kekuatan saya ada di sini nih, kekurangan saya ada di sini nih, seperti itu. Lalu ketika kalian sudah paham siapa diri kalian, yang ketiga itu adalah kalian harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ternyata kalian orangnya suka ngobrol. Nah, itu bisa jadi kemampuan kalian itu bisa jadi potensi diri kalian yang bisa digali. Ya udah kalian gimana akhirnya supaya bisa ngobrol lebih baik, lebih bermanfaat, lebih tertata. Mungkin kalian ikut kursus public speaking. Nah, habis itu kalian mungkin ada kesempatan presentasi coba menggunakan materi-materi atau trik-trik public speaking yang sudah dipelajari, kalian lihat YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Lalu tahap yang keempat, yang terakhir tentu kalian harus lakukan evaluasi. Berikan ruang kalian untuk terus bertumbuh. Jadi kritisi diri kalian ketika ada kesalahan, gunakan itu untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa dapatkan feedback dari orang lain, memberikan masukan, nggak usah baper, karena itu adalah merupakan eh, bagaimana kalian bisa berkembang. Kalian harus berterima kasih kepada yang mengkritik. Atau kalian melihat diri kalian sendiri dari cerminan atau dari rekaman video itu juga boleh tuh, gitu ya. Jadi saran saya, ketika kalian mau berkembang, mau mengembangkan potensi diri kalian, jangan menunggu sempurna dulu gitu ya. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kalau misalkan kalian mau jadi konten kreator, nggak usah mulai dari beli-beli peralatan, nggak usah mulai dari beli green screen atau cara ngedit video. Mulai aja dulu dengan cara materi apa yang mau kalian bawa, tulis, lalu paparkan secara langsung gitu ya. Atau kalian mau menjadi pribadi yang sehat, ya mulailah bagaimana ketika kalian pagi-pagi sudah bangun, udah berolahraga gitu ya. Nah, itu olahraga itu juga bagus untuk kesehatan mental kalian gitu. Jadi kalian itu harus mempunyai integritas, jadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan punya motivasi diri yang dalam gitu ya. Dari dalam maksudnya motivasi dari dalam. Hingga akhirnya kalian bisa terus bergerak gitu ya. Karena motivasi itu adalah bahan bakar, gitu ya. Jadi motivasi itu nggak melulu kita ngelihat eh, presentasi orang lain, nggak melulu kita lihat seminar orang lain, seminar motivasi. Tapi paling kuat justru dari dalam sendiri. Kalian perlu percaya diri, kalian perlu berpikir positif, kalian jangan takut gagal, gitu ya. Karena gagal itu adalah bagian dari proses, ya. Bayangkan kalau misalkan Thomas Alva Edison, nah dia gagal di percobaan ke-10, dia nyerah, dia nggak mau bikin bola lampu lagi. Mungkin saat ini kita tidak punya lampu gitu ya. Nah, intinya adalah kita harus terus menjadi bagian dari proses. Kalau misalkan kalian merasa down, coba kalian tulis di kertas kalian kira-kira apa sih
capaian-capaian yang pernah kalian raih gitu ya, pencapaian-pencapaian kecil ini. Nah, ini bisa jadi buat semangat kita. Jadi kita bisa melihat bahwa kita akan terus bertumbuh berkembang dengan capaian-capaian kecil. So, jadi teman-teman, untuk jadi pribadi yang positif bukan tentang selalu sukses, tapi tentang selalu belajar, terus mencoba dan terus bertumbuh gitu ya. Jadi selalu mencoba dan tidak berhenti bertumbuh. Mungkin saat ini kamu belum jadi siapa-siapa hari ini. Tapi kamu harus bisa memilih apakah kamu akan jadi lebih baik untuk versi kamu ke depan atau malah menjadi versi yang malah menurun dari saat ini gitu ya. Yuk kita semua belajar untuk terus memperbaiki diri dan kita bisa menjadi tipe climber, tipe yang tidak mudah menyerah, yang terus mendaki gunung kehidupan. Mulai sekarang harus kalian camkan di diri kalian agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, dari saya mungkin sekian. Semoga kalian bisa memahami modulnya dan jangan lupa isi forum dan quiz untuk kegiatan kita di perkuliahan e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.